Siasat licik Bribka AS kakak ipar bunuh mahasiswi UMM, masuk kamar jenazah tapi tak melihat korban. Siasat licik Bribka AS, kakak ipar yang diduga bunuh Faradila Amalia Najwa atau FAN, mahasiswi asal desa Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jasad Faradila Amalia Najwa ditemukan dalam kondisi telentang di dasar sungai yang kering dengan posisi lutut kaki tertekuk dan pakaian masih lengkap di pinggiran sungai Jalan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa, 16 Desember 2025. Belakangan terungkap Faradila adalah korban pembunuhan diduga dilakukan oknum polisi berinisial Bribka AS, kakak iparnya. Berdasarkan rekaman CCTV di tempat kos korban, sebelum ditemukan tewas FAN dijemput oleh ojek online pada Selasa malam sekitar pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, terlihat sebuah mobil Strada Triton double cabin milik terduga pelaku mondar-mandir di lokasi. Hal ini diungkap ayah korban, Ramlan. Tak hanya itu, sebelum ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, Bribka AS ternyata sempat ke Rumah Sakit Bayangkara, Watu Kosek, Pasuruan tempat jasad Faradila diautopsi. Bribka AS mendatangi rumah sakit itu setelah diminta orang tua korban yang juga mertuanya, Ramlan. Saat itu, Bribka AS datang bersama dua sopir pribadi keluarga korban, yakni Samsul dan Abdul. Namun, ketiganya pergi menggunakan kendaraan masing-masing. Setiba di RS Bayangkara, sambil menunggu hasil autopsi, Samsul sempat pergi ke warung sekitar untuk makan. Tak berselang lama, datang Bribka AS bersama beberapa orang dari Polda Jatim. Ke saya bilangnya pergi sebentar karena masih ada urusan di Polda. Setelah makan, barulah saya dapat kabar kalau dia, Bribka AS, ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, kata Samsul, Rabu, 17 Desember 2025. Penangkapan itu dikuatkan dengan adanya rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, penemuan tubuh korban di desa, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Di rekaman CCTV yang tak jauh dari lokasi korban ditemukan itu, menampilkan ada mobil Triton double cabin warna merah dop yang mondar-mandir. Mobil itu memang milik yang bersangkutan karena dibelikan oleh Abah, ayah korban, terang Samsul. Samsul mengaku sempat bertanya kepada petugas kamar jenazah tentang gerak-gerik Bribka SA sebelum ditangkap. Ternyata Bribka SA sempat masuk ke kamar jenazah namun tidak melihat tubuh korban. Cuma masuk ke kamar jenazah saja, tapi tidak sampai lihat atau buka kantong jenazah korban, pungkasnya. Kedekatan Agus sama Farah ini seperti apa biasanya, Pak? Musuhan. Oh, musuhan memang. Kalau ketemu nggak saling tegur sapa gitu. Kalau anak saya yang itu, kalau anunya kan sering ngelawan kalau bagus. Farah itu, Pak. Ya. Berani. Ya transparan dah orangnya dah. Oh mungkin HB-nya ada, ayah ATM-nya juga nggak ada, cuman diblokir kemarin. Katakanlah masih saudara dekat atau orang dekat ya atau menantu. Orang dekat. Sebenarnya ada firasat atau gimana itu Pak sebelum? Kalau firasat belum ada. Sehari-hari dari menantu sendiri seperti apa sih Pak? Sehari-hari dari menantu sudah hampir 1 bulan sudah jarang ke sini. Jarang ke rumah dah, biasanya 3 hari 2 hari kan ke sini. Kalau mau pulang ke itu dari sini pulang ke Kereksan itu kan mampir salaman. Ada tanda-tanda benci sama keluarga yang lain atau bagaimana, ini menguasai harta atau bagaimana? Ada enggak? Kalau tanda-tanda ya mau desi kumpul dari sana. Dan dulunya kan saya di rumah yang selatan yang ditempati istrinya Agus. Karakter korban sendiri, Pak. Karakter Farah ini seperti apa kehidupannya sehari-hari itu, Pak? Ceria atau bagaimana? Ceria. Enak, kalem orangnya, tidak ada apa-apanya dah. Terbuka nggak begitu? Maksudnya Nggak pernah cerita apa pesanan Pak terkait ada ancaman dari Tidak ada kalau Pak, awalnya gimana Pak? Setahunya Bapak kalau
kalau Saat akhirnya mengetahui Farah. Waktu sebelumnya, waktu sebelum kejadian. Ya itu terakhir Pak yang ngubungin Anda. iya tanggal 14 malam. tanggal 14 saya minta kan token. Minta token dikirimin tuh jam 7.25. Emasnya minta dikirimin tokennya isi. Tanggal 14. Terakhir. Ya. Kalau dari keterangan-keterangan polisi atau saksi-saksi, informasinya dijemput pelaku atau bagaimana ini korban ini? Menurut CCTV yang sana, di kosnya dijemput ojol. Oke. Terus ada CCTV lain dari pabrik yang di tempat TKP itu seperti apa? Ya, ketemunya itu mondar-mondir mobil Triton, Triton. Milik double kabin, pelaku. milik pelaku. Itu yang belikan mobilnya siapa itu, Pak? Saya. Benar-benar dari situ ya itu. Berarti itu Pak di kejadian korban itu pakai helm itu berarti alibi dari pelaku. Ya, apa helmnya tetap sama sebagiannya. Di aslinya yang dapat beli baru. Helmnya bukan punya dia aslinya. Bukan. Oh. Tapi yang dipasang itu sama-sama pink. Berarti Dibelikan baru. Pak, itu ojol itu kapan Pak? Ya malam Senin. Malam Selasa. Malam Selasa. Malam Selasa. Malam Ya. Selasa. Sekitar jam berapa Pak? Jam 8 8.14. 8.14. 8.14 ya. Setelah itu sudah tidak ada komunikasi. Tidak ada kombinasi. Pak, tahunya kalau ya mayat yang di Pasuruan itu Farah itu dari siapa pihak keluarga? Oh, dari Kapolres Pasuruan. Ketemuannya di got itu kan langsung di sidik jari muncul alamatnya RT 1 RW 2 Dusun Taman. Kalian dari sana ngebel saya sekitar jam 8 dari sana, dari Kapolres Pasuruan. Farah ini anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Tahun kuliah di UMM sudah semester berapa sekarang? Semester 3. berarti anak ketiga ya Pak. Anak ketiga. Prodi hukum. Pak, mungkin bisa diterangkan ya Pak. Menguasai hartanya. Ingin menguasai harta. Iya. Oh, berarti ingin menguasai harta Mertua gitu ya. Iya. Dan lagi yang biar lagi terang. Yang naik. Nah, ini informasinya korban milik pelaku. Apa benar? Apa benar itu, Pak? Misalnya hasil otopsi. Usul satunya ya apa kemarin? Ada bekas apa, Pak? Cekekan Cekekan. Di bagian leher. leher. Selain itu ada bekas lain. Ada bekas di jidat sini, bekas tonjok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.